Halo, suaraku kedengeran nggak? Kedengaran, Kak. Oke, kita mulai sekarang aja ya kelasnya ya. Sama nanti habis selesai kelas, ingin cerita dikit sih. Kalau misalkan ada yang tahu story aku. Oke. Nah, kelihatan kan ya berarti sekarang. Udah, Kak, Kalau kelihatan. oke, jadi ini pertemuan kelima, pertemuan terakhir berarti ini kita bakalan mempelajari mengenai OJ Ilgwa. Jadi kalau OJ Ilgwa itu dia artinya berarti kegiatan kemarin gitu. Jadi ini kita artiin satu-satu. Jadi kalau misalkan OJ itu artinya itu adalah kemarin. Nah, terus kalau Ilgwa itu kegiatan. Gitu. Nah, di sini kan ada kayak semacam gambar di sini, kayak yang cowok ini nanya ke si Yuki, gitu. Kayak misalkan nanya, Yuki Shinan, oje mo 했어요? Yang berarti itu artinya, Yuki kemarin itu kamu habis ngapain? Gitu. Atau biasanya sih kadang kalau misalkan nanya bentuk lampau tuh kadang modelnya tuh yang kayak weekend sih, lebih yang kayak weekend. Nah, karena sekarang kan hari Senin nih, jadi kayak misalkan nanyain weekend kemarin, berarti itu biasanya tuh ditanyanya jadinya Jumare, Jumare, weekend kamu ngapain gitu. Jumare mau soyo. Nah, terus bisa kayak yang dibalasnya itu, 주말에는 제가 어, 백화점에 갔어요. Bisa dibuat kayak gitu atau enggak kayak misalkan Sam gitu kan, tapi ini sebetulnya sih hari Jumat sih, kayak bilang 주말에는 제가 수호랑 만났어요, kayak gitu, bisa dibuat modelnya kayak gitu. Kita lanjut ke berikutnya kalau gitu. Nah, di sini ada mumpopnya mengenai aso atau oso. Ya. Nah, terus di sini juga ada kata eso. Mungkin kalau yang sebelumnya kita pernah belajar mengenai hmm, apa namanya opta sama ada ita. Nah, kalau di sini dia ada modelnya ini ada eso. Jadi eh, bentuknya kayak gimana nanti dijelasin di slide berikutnya. Jadi yang pertama ini kita mempelajari mengenai at sama ot dulu. Jadi kalau misalkan ada kata aso atau oso ini, dia itu merupakan bentuk lampau. Jadi bentuk lampau untuk sebuah apa namanya sebuah kalimat gitu sih buatnya. Nah jadi tuh biasanya kalau aso sama oso ini penggunaannya itu dia untuk yang vokal akhir, vokal yang akhirannya itu ada kata A ataupun juga ada kata O ini dia pakainya itu yang asoyo gitu untuk bentuk kalimat informalnya. Tapi kalau misalkan untuk dibuat kalimat formal itu jadinya pakainya yang asmita. Nah, biasanya kalau kata aso-oso ini digunakan untuk predikat gitu penggunaannya itu. Nah, jadinya penulisannya, cara penulisannya misalkan ada kata A
di sini yang pertama. Jadi yang kata A-nya ini ditambahin dengan kata asoyo. Jadi ini tuh dibacanya adalah asoyo. Nah, sedangkan kalau yang ada katanya huruf O ini, dia itu pakainya itu tetap asoyo, tapi bentukannya tuh jadinya digabung. Jadi kata O sama A-nya digabung, jadinya dibacanya wasoyo. Nah, biar lebih gampangnya lagi ini ada contohnya di sini. Jadi kayak contohnya di sini ada kata dasarnya itu dari kata gada. Dari kata gada. Nah, kata gadanya ini, dan ini dihapus. Jadi kita cuma tulis kata ga-nya aja. Nah, terus tinggal ditambahin kata asoyo. Jadinya dibacanya adalah kasoyo. Nah, kalau misalkan penulisannya itu kayak kaasoyo kan agak sedikit aneh. Jadinya A yang di sininya ini dihilangin sih. Jadinya tinggal tulis ga, terus di bawahnya dikasih sheet. Sang sheet. Dikasih sang sheet di bawahnya gitu. Jadi dibacanya kasoyo. Nah, sedangkan kalau untuk kata dasarnya oda. Kalau oda itu kan berarti artinya datang. Jadinya kalau oda itu o ditambah dengan asoyo, jadinya itu adalah wasoyo dibacanya. Nah, terus kalau misalkan kata cota. Nah, di sini agak sedikit berbeda. Biasanya kan kalau yang akhirannya itu konsonan, kadang itu kan dia pakainya hurufnya huruf yang pakainya o, osoyo gitu. Tapi kenapa kalau misalkan yang cota di sini kok pakainya itu yang asoyo? Karena kalau untuk kata cota itu dia termasuk bentuk kata yang reguler. Dia kata kerja atau kata benda yang beraturan gitu. Jadi dia penggunaannya itu adalah pakainya asoyo untuk khusus untuk yang kata cota di sini. Jadi dibacanya adalah cowasoyo. Jadi ini kata cowanya di depannya sih, di depan kata asoyonya. Jadi dibacanya cowasoyo. Nah, sedangkan kalau misalkan untuk yang akhiran vokal akhirnya itu dia huruf O atau U dan juga ada E dan I atau bentuk konsonan yang lainnya, itu dia pakainya adalah yang osoyo untuk kalimat informal. Tapi kalau misalkan untuk yang penggabungannya itu kayak gimana? Jadi kalau misalkan untuk yang O ini ditambahin sama osoyo, jadinya itu adalah dia osoyo. Tapi kalau misalkan vokal akhirnya itu dia ada huruf U, jadinya itu dia bentuknya itu adalah wo gitu. Karena U sama O digabung jadinya dibacanya wo. Jadinya wose. Nah, sedangkan kalau yang E dengan O ini dia bentuknya itu pakainya tetap jadi kata osoyo. Nah, terus kalau untuk yang I sama osoyo ini dibacanya dia jadinya hurufnya adalah contohnya gimana? Kayak misalkan ada kata so di sini. Nah, terus kalau so ini ditambahin sama osoyo, jadinya dibacanya sosoyo. Gitu. Nah, terus misalkan ada lagi kata mashida. Mashida itu kan artinya berarti minum. Kalau soda aku agak sedikit lupa sih artinya apa. Terus jadinya ini kalau yang untuk kata mashida ini ditambahin huruf osoyo, jadinya itu adalah mashosoyo. Gitu. Dibacanya jadinya mashosoyo. Nah, kalau yang ini misalkan contohnya
dari kata dasarnya itu dia adalah mukta. Mukta kan itu berarti artinya makan. Kalau pakai bentuk lampau habis makan, jadinya itu dia pakainya adalah yang osoyo. Jadi dibacanya mogosoyo. Nah, sedangkan kalau predikat yang akhirannya itu dia hada, biasanya kalau hada ini dia jadinya hesoyo. Mungkin sebelumnya kita pernah belajar ayo oyo di situ. Jadi untuk kayak kata hada ini dia bentukannya jadinya he. Kata hanya ini jadi he. Gitu. Jadi kalau untuk bentuk lampaunya tinggal dikasih sangsit di bawahnya. Jadinya hesoyo. Kira-kira ada pertanyaankah teman-teman? Sen, Huh? mau nanya, itu kan ada hada, terus jadi hasayo. Berarti da-nya hilang. Da-nya dia jadi hilang gitu. Jadi dibacanya hesoyo. Sama juga sih kayak yang bentuk present tense-nya itu kan kata hada kalau misalkan mau pakai yang kayak ayo oyo itu kan jadinya katanya heyo. Gitu. Kayak kayak gitu sih penggunaan untuk yang aso-oso ini. Ada pertanyaan lagi kira-kira? Kalau tidak ada lagi, kita lanjut ke berikutnya. Oh ya, kalau misalkan bisa pada on cam, boleh on cam. Oke, jadi berikutnya nih ada tentang eso. Nah, jadi kalau misalkan kata eso di sini biasanya itu dia digunakan setelah penggunaan letak tempat atau sebuah lokasi kejadian. Kalau diartiinnya ini sih lebih kayak di atau juga bisa juga diartikan dari. Tapi kalau dari yang di sini penggunaannya agak sedikit beda sih sama pembahasan kita. Jadi kita itu lebih menggunakan kata yang di daripada kata yang dari gitu. Nah, jadi partikel eso ini biasanya tuh dia berbeda sama partikel yang Nah, terus apa nih namanya? Kalau partikel eso itu biasanya lebih kayak yang menyatakan subjek suatu kegiatan yang sedang kita lakukan atau yang aktif gitu. Jadi penggunaan kata eso-nya ini dia itu jadinya lebih kayak ke subjek terus ditambah tempat, maksudnya kata tempat gitu. Nah, terus ditambah dengan kata eso, terus juga ada predikat juga. Nah, di sini kalau untuk eso yang satunya lagi ini, biasanya sih ini lebih yang kayak untuk kata dari sih jatuhnya gitu. Nah, kita lanjut aja ke contohnya deh, biar lebih gampang nih. Jadi misalkan kalau yang pertama ini ada contohnya kayak nanen 교실에 있습니다. Berarti artinya kan kalau di sini dia itu adalah aku ada di kelas. Kalau ini lebih kayak ngasih tahu ada di kelas. Nah, tapi kalau misalkan penggunaan kata eso-nya di sini, misalkan kayak 나는 교실에서 공부합니다. Berarti artinya itu adalah aku di kelas sedang belajar. Artinya itu. Jadi penggunaan eso itu lebih yang kayak melakukan aktivitas di dalam ruangan. Gitu.
Bisa di dalam ruangan atau mungkin kayak semacam di luar ruangan. Gitu. Kayak misalkan contohnya kayak na는 공원에서 운동해요. Yang artinya itu kan berarti aku aku ada di taman sedang berolahraga. Gitu. Artinya kayak gitu. Nah, terus di sini ada lagi contohnya kayak 저는 백화점에서 친구를 만납니다. Yang artinya itu aku di mall sedang bertemu dengan teman. Nah, terus berikutnya lagi contohnya ada kayak 친구가 식당에서 밥을 먹습니다. Yang artinya berarti teman aku ada di restoran lagi makan. Artinya kayak gitu. Kira-kira ada pertanyaan kah? Untuk penggunaan kata eso di sini. Kalau nggak ada, kita lanjut ke berikutnya. Kalau gitu. Di sini ada OP mengenai dongjak. Jadi kalau misalkan dongjak itu semacam artinya kayak semacam aktivitas gitu. Nah, jadi kalau yang pertama ini ada fotonya siapa ya? Ada yang tahukah siapa kira-kira? Teman-teman, ada yang tahukah ini gambarnya siapa? Suho. Suho? Bukan. Ini siapa namanya? Pak Bogum. Gitu. Jadi kalau Pak Bogum di sini kayak yang lagi melihat gitu kan. Kira-kira ada yang tahukah kalau arti melihat itu apa? Ada yang tahukah kira-kira? Kalau tidak ada yang tahu, berarti kita coba lihat di sini. Jadi kalau misalkan melihat itu artinya dia pura atau biasa juga dibilangnya adalah kwayo. Nah, terus berikutnya itu ada lagi makan. Nah, kalau misalkan lagi makan itu dia artinya adalah mokta. Ini maksudnya penulisannya. Dibacanya itu adalah mokta atau juga bisa dibacanya itu mogoyo. Nah, terus berikutnya ini ada fotonya Chanyeol. Dengar-dengar tahun ini Chanyeol bakalan keluar wajib militer. Sempat dengar gitu sih aku. Jadi kalau misalkan di sini Chanyeol lagi minum air mineral ya, tapi kalau minum itu artinya adalah mashida. Dia. Mashida. Atau juga bisa dibilang mashoyo. Gitu. Nah, berikutnya lagi ini ada siapa namanya? Ong Seung-woo kalau nggak salah. Nah, ini sedang membaca buku. Kalau membaca buku itu dia artinya adalah ikta. Kalau bentuk dasarnya dibacanya kan ikta. Tapi kalau misalkan untuk jadi kalimat yang aktifnya gitu, atau pakai yang kata ayo oyo itu jadinya adalah ilgoyo. Gitu. Dibacanya jadinya il. Ini ada kedua tempat pembuangannya.
E-nya gimana? Saya pergi ke sini dan busan. Kalau misalkan untuk yang ini, 제가 서울하고 부산에 가고 싶어요. Biasanya tuh penggunaannya sih untuk kata E-nya itu taruhnya lebih yang ke di belakangnya sih. Lebih yang kayak untuk kata busannya aja sih biasanya dipakai. Oke, kita lanjut dulu. Ini yang berikutnya. Nah, terus di sini ada ada Suji sama ada Kim Sono. Mungkin ada yang tahu dramanya juga di sini. Jadi ini ceritanya kayak lagi bertemu. Nah, kalau bertemu itu dia artinya adalah manada. Atau bisa juga dibilangnya adalah mannayo. Mannayo. Totashi mannayo. Jadi ingat pas waktu si Shiva bilang ke aku gitu ya. Totashi mannayo. Aduh, aku belum bisa move on sepertinya. Kayaknya di sini pada nggak nyalain kamera, mungkin mengiri kali ya. Oke, kita lanjut dulu lah di sini. Nah, terus di sini ada si Kai. Kai kayak lagi mendengarkan musik kayaknya sih. Kalau mendengarkan itu, dia artinya adalah deta. Nah, kalau untuk dibuat kata sifatnya, jadinya itu lebih kayak 들어요. Gitu. Katanya jadi 들어요. 들어요. Nah, kalau kata dasarnya sih deta. Cuma kan kalau deta ini untuk diet di bawahnya itu dia berubah jadi diet. Jadi dibacanya adalah 들어요. Artinya seperti itu. Oke, ada pertanyaan dulu kah kira-kira? Kalau tidak ada, kita lanjut ke berikutnya lagi, Pak. Nah, kalau yang ini ada Changso. Changso itu tempat. Mungkin kalau sebelumnya kita juga pernah ngomongin soal tempat juga nggak sih waktu itu? Kayaknya juga ngomongin soal tempat deh, tapi kayaknya lebih beda tempatnya. Nah, kalau di sini Changso yang lain lagi. Jadi di sini ada gambar perpustakaan. Mungkin kalau misalkan nonton film It's Okay But Not to Be Okay. Nah, ini sebetulnya perpustakaan gitu. Perpustakaan dibuat untuk jadi lokasi syuting. Nah, jadi kalau misalkan perpustakaan itu dia dibilangnya adalah dosokan. Artinya itu dia adalah dosokan. Ini gabung sih penulisannya. Harusnya tuh tulisannya dosokan. Dosokan. Jadi dibacanya dosokan. Itu untuk perpustakaan. Nah, terus berikutnya ada bioskop di sini. Nah, bioskop itu dia artinya adalah gekjang. Dibacanya dia gekjang. Tapi ini kayaknya kalau gekjang itu lebih yang kayak model lama. Maksudnya tuh model lama orang-orang dulu biasanya tuh ngomongnya kadang gekjang. Tapi sekarang juga banyak sih yang ngomongnya gekjang juga. Tapi sekarang ini pun juga orang Korea lebih ngomongnya itu dia Yongfa. Lebih yang dibacanya itu adalah Yongfa Kwan. Dibacanya lebih kayak Yongfa Kwan. Nah, terus berikutnya lagi di sini ada
Mall, ada mall di sini. Kalau mall itu di bahasa Koreanya dibacanya itu adalah 백화점. Dia dibacanya itu 백화점 dibacanya. Nah, terus berikutnya lagi ini ada cafe shop gitu. Nah, biasanya nggak tahu nih kelihatan nggak tulisan Halis Coffee-nya. Nah, biasanya tuh Halis Coffee ini termasuk ini sih cafe shop yang punyanya Korea gitu. Kalau Halis Cafe ini. Jadi kalau misalkan coffee shop di bahasa Koreanya itu dibacanya tetap sih coffee shop, tapi dibacanya jadinya coffee shop. Bukan coffee, tapi coffee shop. Dibacanya lebih ke arah situ. Dibacanya coffee shop. Nah, kira-kira mengenai tempat ada pertanyaan kah? Sebelum kita lanjut ke yang berikutnya lagi. Ada pertanyaan kah kira-kira? Belum ada ya? Oke. Kita lanjut ke berikutnya lagi. Kalau gitu. Nah, rumah bertingkat. Rumah bertingkat bahasa Koreanya. Kalau rumah bertingkat itu, rumah bertingkat maksudnya rumah bertingkat kayak gimana? Satu rumah yang ada itunya kah? Yang ada 3 lantai kah? Kayaknya kalau misalkan di Korea itu untuk rumah yang ada kalau misalkan model-modelnya kayak rumah di Indonesia gitu, mereka lebih ngomongnya sih ini sih. Apa namanya? Lebih ngomongnya jutek. Kok jadi kedengarannya kayak jutek ya? Jutek kayak sifat ya? Dibilangnya lebih kayak jutek gitu sih. Kalau untuk perumahan gitu, mau dia bertingkat atau enggak gitu. Tapi kalau misalkan di Korea pun juga ada disebut juga villa sih. Villa tapi dibacanya jadinya villa. Nah, tapi kalau villa ini mungkin kalau di Indonesia bisa dibilang kayak semacam rumah susun gitu kali. Jatuh-jatuh. Nah, biasanya kalau villa di Korea itu dia kayak yang cuma sampai 4 atau enggak 5 lantai gitu sih jatuhnya tuh. Gitu. Oke, kita coba ke Yonsep-nya aja ya kalau gitu ya. Di sini ada Yonsep menggunakan kata aso dan juga oso. Jadi kalau kita lihat contohnya ini kayak ada
kata apa namanya? Ada kosakata yang saat ini, terus udah gitu diganti ke bentuk lampaunya. Nah, jadinya misalkan di sini contohnya ada kata kada. Berarti kalau bentuk lampaunya jadinya adalah gasoyo. Bacanya gasoyo. Nah, ini kita coba aja ya berarti. Kalau yang pertama ini ada kata manada. Berarti kalau manada itu bentuk lampaunya jadinya adalah apa kira-kira? Manasoyo. Manaso. Nasoyo. Oke, dibacanya adalah manasoyo. Nah, berikutnya ini kayaknya antara sada sama boda sih di sini. Kira-kira kalau misalkan untuk yang sada ini dibacanya apa? Jadi Sasoyo. sasoyo. Coba kita lihat. Benar. Dibacanya adalah sasoyo. Nah, kalau untuk kata boda, Buasoyo. basoyo. Oke, benar. Dibacanya basoyo. Nah, terus yang keempat nih, ada ikta. Ikta jadinya dibacanya adalah ikta, kira-kira dibacanya apa nih? Ilgosoyo. Ilgosoyo. Oke, ilgosoyo. Yang artinya berarti habis membaca. Gitu. Nah, terus berikutnya ada kata mashida. Saya. Gimana? Masoyo. Mahasiswa. Mashisoyo. Mashisoyo atau mashosoyo? Mahasiswa. Mashosoyo. Oke, coba kita lihat. Mashosoyo. Kalau mashisoyo itu kedengarannya lebih kayak makanannya enak gitu. Lebih kayak gitu sih artinya. Nah, terus berikutnya ada kata ita. Nah, kalau ita jadinya gimana? Isosoyo. 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 Nah, terus berikutnya ada 공부하다. 공부해요. 공부했어. 공부했어요. Oke, coba kita lihat. 공부했어요. Bacanya. Nah, yang terakhir ini ada kata deta. Kalau deta jadinya adalah 들었어요. Benar. Jadinya adalah 들었어요. Gitu. Oke. 다들 다 잘했어요. Semuanya kayak udah bisa nih. Sedikit-sedikit sudah bisa bahasa Korea nih. Nanti kalau misalkan ada idolnya yang live gitu kan, nanti tinggal tulis aja gitu kan. Opa mau 해서요. Opa anak sarangnya. Kalau sarangnya mah udah keseringan gitu. Pakai kata-kata yang lain lah nantinya. Kayak bisa bilang opa mau heyo kayak gitu. Bisa dibuat kayak gitu sih. Biar dinotis gitu kan sama idolnya. Lah. Oke, kita lanjut ke berikutnya lagi nih.
satu slide lagi di sini. Nah, di sini ada kata penggunaan kata eso. Nah, di sini ada dua sih di sini. Menentukan mana yang menggunakan kata dan juga mana yang menggunakan kata eso di sini. Nah, jadi misalkan lihat dari contoh pertamanya dulu. Misalkan di sini ada kata hakyo. Terus juga dia ada kata gayo. Berarti kan di sini pergi ke sekolah. Nah, kalau pergi ke sekolah itu berarti lebih tepatnya itu dia pakainya kata e. Jadi dibacanya itu adalah hakyo gayo. Untuk yang bentuk yang pertamanya ini sih, untuk penggunaan kata e. Nah, terus berikutnya ini di sebelahnya lagi ada kata hakyo, tapi ada kata gongbu heo di sini. Jadi penggunaannya itu dia bukan yang tapi lebih pakainya yang kata eso. Jadinya artinya itu adalah hakyo eso gongbu heo. Kalau bahasa Indonesianya berarti belajar di sekolah. Tuh, artinya gitu. Jadi kalau untuk kata eso itu lebih yang kayak melakukan kegiatan di suatu tempat. Gitu. Nah, jadi kita coba ya untuk yang nomor 1. Di sini ada kata dosogan sama ada kata isoyo. Kira-kira dia itu pakainya atau pakai eso? Pakai pakainya Jadi dibacanya itu adalah dosoganne isoyo. Yang artinya itu berarti aku ada di perpustakaan. Nah, terus berikutnya di sini ada gongwon yang artinya taman. Nah, terus kalau undong itu kan undong heo berarti kan artinya olahraga. Jadinya dia pakai atau pakai eso? Eso, coba kita lihat. Nah, pakainya eso. Jadi dibacanya adalah gongwon eso undong heo. Yang artinya tuh berarti aku sedang berolahraga di taman. Artinya kayak gitu. Nah, terus berikutnya ini ada kata baekwajeom, terus sama ada kata gasoyo. Nah, gasoyo ini berarti kan bentuknya bentuk lampau. Nah, terus di sini ada baekwajeom. Kira-kira dia tuh pakai atau pakai eso? Coba kita lihat. Nah, benar, pakainya. Jadinya dibacanya baekwajeome gasoyo. Yang artinya berarti aku habis pergi ke mall gitu. Atau bisa juga dibilang kayak shopping mall gitu sih. Nah, terus yang keempat ini ada kata jeep sama juga ada kata kopire mashosoyo. Nah, berarti dia ini pakai atau pakai eso? Eso. Eso Kopiro masosoyo. Cibe eso kopire mashosoyo. Coba kita lihat. Benar. Jadi pakainya itu dia eso. Jadi kalimatnya itu jadinya cibeso kopire mashosoyo. Yang artinya itu berarti aku tadi di rumah itu minum kopi. Artinya begitu. Soalnya kan di sini dia bentuknya bentuk lampau. Nah, terus di sini juga bentuk lampau juga gitu. Ada pertanyaan nggak kira-kira? Soalnya ini materinya udah selesai dan ini PR untuk kalian. Oh ya, di sini ada contohnya kan di sini. Kalau yang pertama ini kan lebih kayak ngasih taunya oje mohes soyo. Nah, terus jawabannya itu kan cuma adanya kan televisional basoyo. Tapi penggunaannya itu bukan yang television basoyo sih. Lebih buat gabungin kalimat bentuk lampau dan juga sama penggunaan kata esok. Jadi
kayak berarti di sini dibilangnya 집에서 텔레비전을 봤어요. Tuh dibuat kalimat lengkap. Nah, terus di sini aku juga nambahin tempatnya juga. Ada 헬스장, terus sama ada coffee shop, sama ada dosogan, dan juga ada 회사 juga sih di sini. Itu. Jadi tinggal ditambahin kata tempatnya yang udah aku tulis di sini. Mungkin sama teman-teman bisa di screenshot dulu kali biar lebih gampang. Sama teman-teman di screenshot dulu mungkin. Oke. Berikutnya lagi udah selesai kita. Pembahasannya udah selesai sampai di sini sih. Kira-kira udah 5 kali pertemuan ya kita ya. Udah selesai berarti pembahasannya kita. Kira-kira ada pertanyaankah teman-teman di sini? Ada pertanyaan atau mungkin ada yang ingin mendengar ceritaku? kalau Dengar cerita. Pengen dengar ceritanya ya. Cerita kemarin itu want to pamer dulu sih sebetulnya. Mungkin kalau yang tidak melihat di story-nya aku gitu kan. Jadi mana ya? Jadi ini dari tanda tangannya dari Suho. Dan ini juga sih ada tulisannya juga sih. Sarang haja. Itu ada sarang haja. Nah, terus di sini tulisannya itu apakah ada yang bisa membacanya kah? Jadi ini dibacanya eksowa ore-ore sarang haja. Yang artinya tuh berarti apa namanya? Aku lupa jadinya. Let's love with EXO forever and ever, artinya gitu sih. Nah terus yang bawahnya itu dibilang 한국어 너무 잘하고 우리 또 만나, yang artinya berarti bahasa Korea kamu tuh bahasa Korea kamu bagus banget dan ayo kita ketemu lagi. Dibilang gitu sih sama Suhoshi. Gimana nggak melihat coba? Aduh, pas waktu juga ketemu. Melihat sekali pas waktu ketemu sih. Kalau dibilang gemeterannya juga sih bukan karena ini sih. Gemeterannya bukan karena ketemu suhunya, tapi karena cuacanya lagi dingin. gara-gara cuacanya dingin. Jadi tuh coffee shopnya itu dia modelnya itu apa namanya sih, depannya itu kayak beranda gitu, ada berandanya gitu. Nah terus udah gitu jendelanya tuh emang yang jendela terbuka, jadinya karena angin lautnya itu sih emang pas banget di depan pantai gitu sih ininya tempatnya itu. Jadinya mana ya, aku kasih lihat fotonya deh kalau gitu. Jadi ini sih depan, ini pas udah malamnya sih, pas suhunya udah balik gitu sih, sempat foto luarnya kayak gini, tempat luarnya. Nah terus kalau di dalamnya itu di dalamnya kayak gini sih kafenya. Jadi
itu aku ngambil fotonya pas banget di tengahnya Suho berdiri sih. Jadi kalau misalkan ngelihat ada bangku di situ, bangku yang di depan itu, pas waktu aku ini tanda tangan apa namanya, dikasih tanda tangan sama Suho. Gitu. Jadi tuh aku sama Suho ya bisa dibilang sejajar gitu sih. Maksudnya Suhonya di depan gini gitu. Agak sedikit diagonal gitu tapi sejajar gitulah. Gitu sih. Sama ini sih yang kopinya itu ada ininya juga, dibawa pulang juga sih. Aku bawa pulang ini daripada sayang dibuang kan, jadinya aku bawa pulang aja lah. Biasanya kalau di Korea itu apa namanya, para fans biasanya kadang kalau misalkan pergi ke kafe yang ada eventnya gitu, suka ini sih, suka ngasih apa, suka ini dibilangnya apa sih, kayak semacam cover gitu nggak sih, cover untuk minuman gitulah, biasanya ini dibawa pulang gitu. Jadi ya aku bawa pulang aja sih. Cup holder, jadi cup holdernya nih aku bawa pulang, sama sama dikasih hadiah lagi sih dari Suhonya. Semua fans yang datang itu ada muknya, gambar Suho di sini. Katanya sih dibilang apa, setiap apa namanya, setiap acara, setiap event kan, acaranya kan selama 3 hari di Seoul, Busan, sama di Jeju gitu kan. Nah karena aku dapetnya yang di Busan, ya apa namanya, aku menangnya di Busan gitu kan, karena aku kan juga emang tinggal di Busan gitu kan, jadinya dapetnya yang modelnya gini, gambarnya Suho yang lagi duduk gini. Terus ini belakangnya lagunya lagunya si Suho gitu sih. Gitu. Pada mengiri ya. Pasti pada mengiri. Pas ketemu pas ketemu sama fix gelasnya dia. Enggak, gelasnya cuma dipajang, nggak mau dipakai. Sayang kalau misalkan dipakai. Jadi kemarin itu pas hari Jumat itu aku sempet sih kayak yang agak sedikit kesasar dari tempat venue-nya itu. Jadi pas di jalannya itu ya gelasnya jadi hiasan. Jadi pas lagi di jalan naik taksi sih gitu, biar lebih cepet gitu kan. Tapi ternyata malah agak nyasar dikit, sekitar 600 meter lah dari tempat venue. Ya udah, aku pakai sepatu boots di situ, sepatu boots yang ada haknya, tapi bukan hak tinggi juga sih. Jadi yang apa sih, bisa dibilang kayak wedges gitu sih jatuhnya. Jadi aku pakai kayak gitu, terus udah gitu sempat kayak yang setengah lari sih untuk nyampe ke venue. Takutnya telat juga kan. Ya udah, untungnya nggak telat, terus bisa masuk dan ini apa namanya, menunggu menunggu Bapak Kapas di sana. Bukan. Kenapa? Menunggu Bapak Kapas di sana di tempat venue itu. Terus pas jam berapa ya? Jam 7 kalau nggak salah sih. Jam 7:05 baru acaranya dimulai. Sempat kayak yang lumayan juga sih nunggunya. Nunggu giliran di tanda tangannya itu. Aku dapet tempat duduknya itu nomornya nomor 20. Itu tadi pas banget di depannya Suho banget. Acaranya itu sekitar 1,5 jam sih. Maksudnya dari Suho mulai acara sampai selesai itu 1,5 jam gitu sih. Terus di situ pas gilirannya aku ketemu natap idol secara langsung. Biasanya cuma ngelihat dari jauh. Waktu itu yang konser di Indo, konser pertama banget sih, konser EXO yang pertama banget itu
jauh sekali itu, jauh di mata gitu kan, tapi selalu dekat di hati. Dan di situ apa namanya, ngelihat Suho secara jelas di depan mata, bener-bener lihat di depan mata itu kayak yang bener-bener jantung tuh udah bener-bener kayak apa ya, udah meleot gitu sih, ketemu Suho di depan banget. Dan sempet sih dia yang kayak dia kan lihat namanya aku, lihat nama kayak Suha Nadila. Ngomong orang Korea kan kalau ngomong nama orang asing kan kayak ada intonasinya gitu kan, dibaca Suha Nadila, dibacanya kayak gitu. Nah terus udah gitu apa namanya, dia sih sempat kayak yang Suhonya itu sempat yang kayak agak sedikit aneh mungkin ya, nama Suha tapi kok ada Nadilanya gitu. Nah biasanya sih kalau orang Korea itu ada juga sih yang namanya pakai Nadila juga di situ, orang Korea gitu. Tapi bukan Nadila, maksudnya nama Suha gitu. Nama Suha itu di Korea juga ada gitu, cuma artinya beda gitu. Dan jarang banget sih kalau yang punya nama Suha itu sebetulnya gitu. Jadi sebetulnya tuh kayak misalkan nama Suho sama nama Suha itu emang nama yang kayak agak jarang orang pakai sih sebetulnya tuh. Nah terus udah gitu ya aku bilang kan sama si Suho kayak yang aku udah 10 tahun suka sama Oppa, dan juga aku suka sama EXO juga. Awalnya tuh pingin bilangnya aku ngefans, maksudnya pingin bilang aku 10 tahun udah ngefans sama Oppa dan juga EXO, tapi malah aku bilangnya nah 나는 오빠랑 좋아해요. Jadi bukan 나는 10년 동안, bukan bilang kayak 10년 동안 nah 팬이었어요, bukan yang kayak gitu, tapi lebih yang kayak 나는 10년 오빠 좋아해요, kayak yang artinya tuh malah jadinya aku suka sama Oppa udah 10 tahun gitu. Biasanya sih kalau ngomong suka itu lebih kayak yang ini sih, menyatakan perasaan sih sebetulnya gitu. Jadinya agak sedikit buyar gitu kan. Maksudnya kan mau ngomong sebagai fans gitu, tapi malah bilangnya aku suka sama Oppa. Tapi untungnya aku bilang lagi kan, ya aku juga suka apa namanya, aku suka EXO juga gitu. Nah terus dia yang kayak kayak gitu kan, kaget. Nah terus berikutnya lagi aku bilang kayak teman-teman di Indonesia itu kangen juga sama Oppa, dan juga kan karena lagi corona kayak gini nggak ada konser kan, nggak ada konser internasional gitu. Teman-teman di Indonesia pokoknya pada kangen sama Oppa, jadinya beberapa teman-teman ada yang mewakilkan, minta diwakilkan gitulah untuk bilang ke Oppa terima kasih sudah menjadi leader. Aku ngomong begitu, terus Suhonya yang kayak megang dadanya dia sambil merem, sambil yang kayak terharu gitu sih, sambil kayak tarik nafas, gomawo, dia bilang kayak gitu. Terus udah gitu ditambah lagi apa ya, sempat sih kayak yang nanya kamu orang Indonesia, terus kayak yang bilang apa bahasa Korea kamu bagus gitu kan. Dia bilang 한국어 너무 잘해요. Dia berkali-kali lebih muji aku ya daripada aku yang muji Suho. Dia bilang gitu, terus aku yang bilang ke Suho juga kayak ya aku di sini soalnya juga ini belajar juga. Aku kuliah juga di sini, kuliah di Korea, dan juga aku rencananya tahun depan itu aku pingin lulus apa namanya, bakalan lulus dari kuliahnya aku gitu. Nah terus udah deh tuh pas lagi tanda tangan gitu, dianya ngasih pertanyaan lagi sih ke aku, kayak bilang 계속 한국에 있을 거야? Yang artinya tuh berarti kamu bakalan tetap stay di Korea
berkali-kali selalu sampai 2 kali sih dia bilang gitu, kamu bakalan stay di Korea, dan terus jawabannya aku, iya aku bakalan stay di Korea gitu. Nah terus dia ya kagum lah, lebih kayak yang kagum gitu. Nah terus udah gitu juga apa lagi sih dia bilang ya, kok agak sedikit lupa aku nih. Sama ini sih terusannya, dia bilang, aku lebih bilang gini sih, opa sebagai leader itu memang nggak mudah sih, aku bilang gitu. 오빠는 리더이어서 aku bilang, opa 얼마나 힘든지 나 알아요. Nado, kayak yang aku bilang, aku juga tahu kok opa kalau misalkan jadi seorang leader itu ya memang berat gitu. Nah terus aku bilang kayak yang, opa 고생해서 수고했어요. Aku bilang kayak gitu kan ke si Suhonya, terus ya terharu lagi sih si Suhonya pas aku bilang kayak gitu lagi. Nah terus ditambah lagi, aku juga bilang sih, aku juga ngajar juga gitu kan, ngajar bahasa Korea juga, jadi songsenmin juga buat peserta, buat orang-orang Indonesia juga. Nah terus dia kan merasa kagum juga gitulah, sampai terusannya si Suho bilang ke aku kayak apa ya dibilangnya, ya pokoknya kagum, terus bilang, 나도 응원할게요. Dia bilang gitu sih, 나도 응원할게요, yang artinya tuh berarti aku juga akan mendukung kamu gitu. Jadi ya sama-sama mendukung juga sih jatuhnya. Aku mendukung Suho untuk aktivitasnya sebagai idol, dia juga mendukung aku karena sebagai sebagai songsengin juga, dan juga sebagai founder di platform satunya lagi gitu. Terus juga sama yang bilang, terakhirnya itu aku sempat bilang sih ke Suho kayak, aku juga pingin jadi orang sukses, dan juga aku pingin sukses seperti opa. Terharu lagi dia pokoknya. Nah terus terakhirnya dia bilang, 고마워요, 우리 또 다시 만나자. Dibilang gitu, 우리 또 다시 만나자, yang artinya tuh berarti terima kasih ya, kayak terima kasih udah datang, dan nanti kita ketemu lagi gitu. Tapi nggak tahu deh ketemunya di mana, apakah mungkin di fansign gitu, atau mungkin di suatu acara, kan nggak tahu. Gitu. Oh ya, bunganya dikasih, bunganya nggak sempet dikasih sih, soalnya kan soalnya kita kan juga nggak tahu ya, sebagai fans juga nggak tahu kalau misalkan ternyata ngasih bunga itu ternyata lagi nggak boleh gitu sih. Ya mungkin juga sih karena lagi ada corona kali ya, jadinya ngasih hadiah pun kayak nggak boleh gitu. Soalnya ada sih kayak yang ngasih bando, maksudnya bando yang untuk dipakai sama si Suho-nya gitulah, dan itu sama sekali nggak dibolehin gitu. Udah bawa terus pingin kayak dikasih gitu, terus hanya kayak yang nggak boleh akhirnya. Ya udah terus jadi kayak yang mikir, berarti ini beneran nggak boleh. Dan tapi untungnya aja sih bunganya kan ditaruh di dalam tas gitu kan, jadi kayak yang bukan aku yang pegang gitu, jadi kalau misalkan taruh di dalam tas ya nggak masalah gitu. Ya udah akhirnya bunganya ya aku kasih ke cowoknya aku aja. Bagus. Gitu. Ya udah terus di situ juga ada yang terakhirnya lagi juga sih, si Suho lebih menekankan itu 한국어 너무 잘해요. Lebih yang kayak selalu ngomong bahasa Korea kamu benar-benar bagus. Selalu yang ngomong kayak gitu juga sih. Sama aku juga sedikit cerita juga sih sama si Suho, kayak 2 tahun yang lalu kan sempat lihat drama musikalnya Suho juga tuh. Di drama musikalnya itu ada sih salah satu adegannya si Suho itu, sebetulnya adegannya dia itu belum selesai, cuma karena
musiknya itu selesai sebentar, terus udah gitu akunya juga nggak terlalu tahu kan itu sebetulnya emang udah bener-bener selesai atau belum gitu kan. Ya udah, dan akhirnya aku tepuk tangan dan di situ semuanya pada diem semua. Cuma aku doang yang tepuk tangan cuma kayak terus si Suhonya itu sempet sih kayak yang ngelihat aku dari panggungnya, dia ngelihat kayak yang ke arah atas gitu sih. Soalnya di barisan di bangkunya aku itu ada kayak sorotan lampu juga gitu sih. Jadinya ya kelihatan lah ya sama si Suho gitulah. Pas aku tepuk tangan begini, dianya ngelihat ke arah atas. Jadinya aku malu setengah mati sih di situ. Pas waktu 2 tahun lalu nonton dramanya si Suho. Dan terusannya aku cerita kayak gitu, si Suhonya malah jadinya ketawa ngakak sih dia. Ketawa ngakak sampai tepuk tangan begini sih. Kayak kayak yang nggak bisa nahan ketawanya gitu dia. Jadinya. Oh, oke oke. Jadi dia ketawa gitu dan udah sih seterusnya fans-fans yang lain tanda tangan, terus ada lagi sih satu orang Indonesia juga yang datang juga sih di situ. Tapi si Suhonya kayak yang ini sih sempat ngelihat ke arah aku gitu sih. Kayak fansnya kan bilang aku dari Indonesia. Nah, terus dia si Suhonya malah bilang, "Oh, Indonesia?" Terus udah gitu ngelihatnya ke arah aku. Kayak yang mungkin kasih isyarat kali ya. Ini ada teman lu yang dari Indonesia, masa lu nggak tahu gitu. Tapi anehnya dia lagi ngomong sama fansnya yang orang Indonesia pun kenapa harus ngelihat ke arah akunya, ya lumayan lama juga sih, kayak 10 detik gitulah ngelihat ke arah akunya. Jadinya kan orang kan jadi salting. di notice seperti itu jadinya salting gitu. Takut tunangannya ngapa. Aduh, tunangan. Siapa tunangannya Suho? Takut tunangannya ngambek. Ya pokoknya gitu sih. Terus akhirnya pas di penutupannya, ya mungkin kalau ada yang lihat Twitter PLTL yang berjalan gitu, kan si Suho sempat bilang sih kayak dia pingin ngadain konser tapi bukan sepenuhnya solo konsernya dia gitu sih. Gitu. Jadi pingin juga sama kayak member-member yang lain juga ada. Terus udah gitu dia sempat bilang kayak yang kalau misalkan konser untuk openingnya itu aku pingin nyanyinya lagu yang di albumnya yang kedua ini yang judulnya Morning Star gitu. Nah makanya aku minta tanda tangannya di bagian lirik yang Morning Star. Sebetulnya buat aku sendiri itu karena ini sih, karena ada kata starnya doang sih. Soalnya kan namanya aku itu kan Suha itu kan artinya star, artinya kan bintang. Jadi makanya di situ ada liriknya kan yang di Morning Star itu, jadinya aku minta tanda tangannya di situ sih. Ya pokoknya dia pingin ngadain konser itu sih. Adain konser tapi bukan konser solo. Jadinya apa namanya konser bareng juga gitulah. Bareng-bareng sama member-member yang lain juga gitu di konsernya itu. Gitu. Nah, terus apa namanya berterima kasih juga sih ada fans-fansnya pada datang, terus juga di notice lagi sih dia kayak yang bilang di sini ternyata ada fans Indonesia juga, fans orang Indonesia juga. Uh, aku aku nggak tahu gitu kan, aku nggak tahu kalau misalkan ada fans dari luar juga gitu. Kalau misalkan ada pun aku pingin ini sih apa namanya dia bilang nggak ada persiapan buat ngucapin dalam bahasa Indonesia gitu lah, dia sempat bilang kayak gitu, jadinya nggak ada persiapan untuk ngomong bahasa Inggris atau enggak bahasa Indonesia ini. Tapi dia berterima kasih gitu sih. Ada fans luar juga yang datang gitu. Maksudnya ada orang Indonesia juga, terus di situ kayak yang 2 orang gitu sih. Soalnya yang setahu aku yang kemarin datang itu di mana?
di Seoul sama di Jeju, setahu aku sih yang datang itu foreigner juga datang, tapi lebih yang kayak bukan dari Indonesia gitu sih, yang sempat aku tahu gitu. Jadinya ya berterima kasih, dan pas ngomong Indonesia yang dinotis tetap aku terus, bukan yang orang Indonesia satu lagi. Kalau orang Indonesia yang satu lagi cuma dilihat sekilas doang terus natapnya ke aku lagi, kan orang jadi setting jadinya. Ya mungkin begitulah rasanya di notice sama idol secara langsung sepertinya sih. Jadinya deg-degan juga, dicampur sama gemeteran juga, tapi gemeterannya bukan karena ketemu suhunya, tapi karena udaranya dingin. Karena angin lautnya yang bikin dingin. Di situ sih jadinya gitu. Oh ya, ini ceritanya aku tidak mengada-ngada loh ya. Aku emang ini cerita murni dari aku gitu. Nah, terus yang kalimat yang Suho tulis itu juga yang dia bilang Hangugo no mucharaku. Terus urito tashiman. Urito mana? Yang itu sebetulnya kayak seingat aku dia tuh udah nulis yang baris yang pertama, kalimat yang pertama, terus terakhirnya dia nulis lagi gitu sih untuk aku kayak gitu. Udah segitu aja, ntar yang ada kalian malah mengiri lagi. Aku juga nggak sih. Kenapa? Emang udah iri, Sam. Intinya kalau kata aku apa sih namanya? Boleh sih kita ngehalu gitu kan, tapi apa namanya? Udah kelamaan kayaknya aku tinggal di Korea, jadi lupa bahasa Indonesia. Apa namanya, buat yang suka ngestan mau itu BTS ataupun mau itu SM ataupun idol yang lain, ya bolehlah kalian halu, tapi cobalah kehaluannya itu dijadikan kenyataan. Itulah ya, salah satunya sih yang pertama kalau kataku belajar bahasa Korea dulu sih. Yang pertama itu pastinya sih. Jadi dengan kita belajar mengenai budayanya juga, budaya terus bahasanya juga, otomatis mereka juga pastinya bakalan menghargai kita juga sih. Karena kita juga sudah menghargai idola kita. Buatlah kehaluan itu menjadi kenyataan. Asik. Quote hari ini dong berarti. Gitu. Buatlah kehaluan itu menjadi kalau halu kan biasanya kan cuma membayangkan aja gitu kan. Nggak mudah untuk direalisasikan gitulah. Jadi buatlah kehaluan itu menjadi mimpi untuk kalian, yang dimana mimpi itu memotivasi kalian untuk bertemu dengan idol kalian. Itu sih dari aku. Sekalian juga itu penutup untuk kelas kita untuk pertemuan kelima ini. Jadi 여기까지 여러분 고생하고 수고하셨습니다, 여러분. Jadi nanti selamat kita bertemu di berikutnya lagi. Gitu. Jangan bosan-bosan ya kalau misalkan bertemu dengan aku. Dan kalau misalkan ada pertanyaan, kalau ada yang mau ditanyakan juga boleh gitu. Sama satu lagi, boleh nggak nih aku sedikit promosi dikit untuk apa namanya, kalau misalkan kalian nge-follow AHA itu aku ngasihin giveaway sih. Giveaway untuk ini, untuk apa namanya? Untuk bulan puasa ini. Giveaway-nya itu ada kaset Suho, 5 kaset Suho, sama ada 10 kaset Stray Kids. Gitu. Jadi kalian bisa pantengin aja di Instagramnya AHA, gitu, di Arem Daun Hanggugo. Jadi tapi jangan lupa untuk follow AHA juga.
untuk ikut giveaway-nya. Oke, 여러분. 여기까지 있습니다. 수고하셨습니다. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right, and see life do what you want. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right, and see life do what you want. So give me all the scars, I'm a human being. Cover them with tattoos so you can't see. Knew it from the start, you had problems with me and the things I could be, I just wish I had seen. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know.